Part 33. Dengan tekun gadis kecil itu mencoret di buku gambarnya hingga terbentuk suatu gambar. Sesekali ia melirik ke arah samping, memperhatikan sang ibu yang sibuk dengan laptop di hadapannya. "Ma, lihat hasil gambarku," katanya seraya menyodorkan buku gambarnya ke arah sang ibu. "Bentar ya sayang, mama selesaikan kerjaan dulu," jawab sang ibu tanpa mengalihkan perhatian dari laptopnya. "Mama sibuk terus." Gadis kecil itu melemparkan buku gambarnya kesal. Sang ibu memandang gadis kecil itu seraya menghembuskan napas lelah. "Mama banyak kerjaan. Dinda tolong ngertiin mama ya sayang." "Kapan sih mama ada waktu buat anak-anak mama?" Gadis yang lebih dewasa dari Dinda menatap malas ke arah sang ibu. "Kamu itu udah gede loh. Seharusnya kamu bantu mama buat bujuk adik kamu," kesal sang ibu. "Sampai kapan, Ma? Kenapa harus kita sebagai anak-anak yang selalu ngertiin mama?" tanya sang gadis dewasa. "Mama juga begini demi kalian." "Aku sama Dinda nggak perlu uang banyak, Ma," bentak gadis dewasa itu hingga adiknya berjengit kaget. "Udah ya, mama capek." Sang ibu kembali sibuk dengan laptop di hadapannya. "Syasa, kamu itu udah dewasa, tolong bersikap dewasa." Syasa mendengus kesal. Ia membawa sang adik ikut bersamanya. "Gambarnya di kamar bareng kakak ya." Dinda mengangguk. Ia menggandeng tangan sang kakak dengan wajah lesu. Walaupun masih sekecil itu, tapi ia mengerti apa yang sedang terjadi di keluarganya. "Kak Syah, jangan marah sama mama ya. Mama bilang dia capek. Kasian kalau kakak marahin mama." Dinda menatap polos ke arah sang kakak. "Sekali ini aja kakak marahnya, lain kali nggak lagi." Syasa mengulas senyum. "Dinda gambar apa? Sini biar kakak aja yang lihat." Dengan antusias Dinda menunjukkan gambarnya ke arah sang kakak. Suara ribut di luar membuat tidur Syasa terusik. Ia memandang sang adik yang masih tertidur pulas di sampingnya. Dengan malas ia turun dari tempat tidur menuju suara gaduh. "Bisa nggak sih sehari aja jangan ribut? Masih ada Dinda di rumah," ucap Syasa setelah tiba di sumber suara gaduh. "Mama kamu kebiasaan." Syasa memutar bola mata malas begitu mendengar ucapan sang ayah. "Jelas-jelas kamu yang mulai, Mas," timpal sang ibu tak terima disalahkan. "Kapan sih kalian akur? Mending dulu nggak usah nikah," sela Syasa sebelum keributan berlanjut. Syasa menarik napas kasar. "Kalau kalian nggak nikah, Syasa sama Dinda nggak bakalan lahir di keluarga yang hancur kayak gini. Syasa dan Dinda kemungkinan bakalan hahaha dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan gak egois kayak kalian. Cerai aja sih sekalian daripada nyiksa Syasa dan Dinda dengan keegoisan kalian." Syasa berlalu kembali masuk kamar. Syasa benar-benar menyesali kalimat yang ia ucapkan malam itu. Jika ia tak mengucapkan kata cerai dalam kalimat itu, apakah Dinda akan duduk di samping saat ini? Akankah kecelakaan yang merenggut kedua orang tua dan adiknya tidak akan terjadi? Akankah saat itu orang tuanya tidak bercerai dan tidak merebutkan hak asuh adiknya? Pertanyaan itu muncul bergantian dalam otaknya saat ini. Tapi satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ia akan bertemu Arkan jika peristiwa masa lalunya berbeda? "Kalau istri saya setuju." Genggaman tangan Arkan menyadarkan Syasa dari kenangan masa lalunya. "Kamu setuju?" Arkan menoleh ke arah Syasa untuk mendengar pendapat sang istri. "Apa?" tanya Syasa bingung. "Kamar buat kita menginap," jawab Arkan seraya tersenyum. "Aku nggak fokus sama penjelasannya," bisik Syasa di telinga Arkan. Arkan menyentil dahi sang istri gemas. "Kebiasaan," ucap Arkan seraya terkekeh geli.
Syahsa mengulas senyum permintaan maaf ke arah stafnya hotel. Saya ikut sama pesanan suami saya. Dengan senyum ramah staf itu mengangguk. Mari saya antar. Kamu itu mikirin apa? Dari tadi ngelamun terus. Syahsa menggeleng sebagai jawaban. Kembali fokus pada staf hotel yang berjalan di hadapan mereka. Syahsa mengeratkan genggaman tangan mereka. Mungkin ini hasil dari setiap pengorbanannya dulu. Tidak bisa mengulang waktu untuk kejadian lalu, tapi ia bisa menata segala kejadian sekarang dan masa depannya bersama sang suami. Tentu kedepannya tidak mungkin akan berjalan lancar. Akan ada masalah yang menanti ke depannya. Tapi hal itu bisa mereka hadapi secara bersama, berjuang bersama untuk kedepannya. Wah, pemandangannya jelas loh dari sini, Mas. Syahsa berdecak kagum ketika berdiri di balkon kamar hotel pesanan mereka. Arkan tersenyum mendengar ucapan dan decakan kagum dari sang istri. Ia berterima kasih kepada staf hotel dan bellboy yang membawa barang-barang mereka. Seneng? Tanya Arkan seraya memeluk Syahsa dari belakang. Syahsa mengangguk antusias. Ini kali pertama mereka liburan berdua, atau lebih tepat disebut honeymoon. Kalau tahu begitu, kenapa enggak dari dulu aku ajak kamu liburan? Syahsa terkekeh geli. Bagaimana suaminya ini mau ngajak liburan? Tidurnya aja dulu masih pisah ranjang. Mas, Syahsa teringat sesuatu ketika ia memutar ingatan ke masa di mana mereka baru menikah. Surat perjanjiannya masih ada. Surat perjanjian apa? Arkan berpikir sejenak. Oh, surat perjanjian kerja. Kalau itu diurus sama asisten aku di kantor. Jangan bahas pekerjaan aku, kan lagi liburan. Arkan mengecup singkat puncak kepala Syahsa. Sakit yang. Arkan meringis ketika sebuah cubitan mendarat di lengannya. Perjanjian nikah kita yang aku maksud. Nggak tahu, jawab Arkan santai. Lo kok nggak tahu? Aku aja masih nyimpen loh di rumah. Syahsa berbalik menghadap Arkan. Ya udah tinggal buang aja. Arkan mengedik tak peduli. Emang minta ditabok ya muka kamu, Mas? Syahsa kesal sendiri dengan sikap santai sang suami. Sini tabok, tapi pakai mulutnya. Syahsa berdecak kesal. Ia kembali menghadap ke arah pemandangan di bawah sana daripada memandang wajah Arkan yang menyebalkan. Lagian buat apa masih disimpan surat begitu? Semua butir-butir perjanjian udah dilanggar, udah bobo bareng juga kan? Arkan mengecup pelipis Syahsa. Syahsa melepaskan pelukan Arkan. Ia berjalan masuk ke kamar dengan wajah cemberut. Suaminya itu kalau ngomong enteng sekali. Salah lagi. Arkan mendesah. Ia berjalan mengikuti Syahsa ke kamar dengan langkah lesu. Ini kenapa perempuan gampang marah sih? Salah mulu kayaknya kalau laki ngomong. Bisa dijelaskan kenapa perempuan senang melihat laki-laki merasa serba salah? Aku mau mandi dulu, ucap Arkan berlalu ke arah kamar mandi. Aku mau pesan kamar lain aja deh, Mas. Tuh kan, ngambek lagi ini. Kalau sudah begini, nanti Arkan susah dapat jatah. Arkan menghela napas. Jangan ya, di sini aja. Itu kasur yang kamu duduki terlalu lebar. Muatnya kalau berdua. Bujuk Arkan. Iya, aku salah ya. Itu suratnya udah aku robek. Yang kamu simpan juga. Kan sekarang udah resmi, nggak ada kontrak lagi. Syahsa mengangguk mengerti. Mas mandi duluan sana. Nggak mau bareng? Tanya Arkan menaik turunkan alisnya. Iya. Syahsa beranjak dari duduknya. Tanpa menunggu, Arkan langsung berlari ke dalam kamar mandi dengan perasaan berbunga-bunga. Ia menutup pintu kamar mandi dengan rapat, takut readersnya pada ngintip. Nggak baik buat anak di bawah umur.
Part 34. "Kak, kalau gede nanti aku mau jadi yang ngatur-ngatur pernikahan," ucap Dinda antusias. "Kenapa?" tanya Syasa bingung. "Biar pernikahannya langgeng, nggak kayak mama papa," jawab Dinda. Syasa menatap lesu ke arah sang adik. Pernikahan orang tuanya menjadi trauma tersendiri bagi dirinya dan adiknya. "Iya, makanya Dinda belajar yang semangat ya." Syasa mengusap pelan kepala sang adik. Syasa tersenyum ke arah Arkan yang masih terlelap di sampingnya. Ia mengusap rambut berantakan Arkan dengan lembut. "Bangun mas," bisik Syasa di depan wajah terlelap Arkan. Syasa meniup pelan kedua mata Arkan, mengganggu tidur suaminya. Masih iseng dengan Arkan, Syasa memencet hidung suaminya hingga Arkan mengernyitkan dahinya. Syasa Arkan bersuara kesal karena tidurnya diganggu. "Bangun mas, aku pengen keluar jalan-jalan." "Sebentar." Arkan menarik Syasa kembali tidur di dalam pelukannya. "Mas, aku pengen jalan-jalan." Syasa memukul lengan Arkan yang memeluknya. "Iya." Syasa mendengus kesal. Ucapan Arkan berlawanan dengan tindakannya. Sekarang suaminya itu kembali memejamkan matanya. Kalau tidur terus buat apa liburan? Di rumah juga bisa. "Jalan-jalannya sebentar," balas Arkan atas kalimat Syasa. "Aku maunya sekarang." "Bentar lagi ya, aku masih ngantuk sayang." Syasa menyembunyikan wajahnya yang memerah ketika mendengar panggilan Arkan terhadapnya. "Iya, tapi aku jangan dipeluk gini," ucap Syasa. Arkan hanya berdehem tanpa berniat melonggarkan pelukannya. Malah sebaliknya, ia menyerukan wajahnya pada leher Syasa, menghirup aroma tubuh istrinya. "Mas!" seru Syasa kaget ketika Arkan menggigit lehernya. Arkan hanya terkekeh geli ketika Syasa memukul pelan dadanya. "Sarapan pagi," ucap Arkan. "Udah, yuk bangun." Syasa berusaha lepas dari pelukan Arkan. "Mas udah janji sama aku mau ngajak jalan-jalan kemarin." Dengan terpaksa Arkan bangun dari posisi nyamannya. "Iya," ucap Arkan lesu, padahal ingin bermanja-manja dulu dengan istrinya. Syasa bergegas turun dari tempat tidur begitu Arkan berlalu ke kamar mandi. Jalan-jalan dan menikmati suasana pantai adalah salah satu keinginannya ketika tiba di Bali kemarin. "Syasa," panggil Arkan begitu ia keluar dari kamar mandi, mengernyit tak suka pada penampilan Syasa. Jawab Syasa masih fokus mengamati penampilannya di depan cermin, tersenyum puas. "Nggak usah keluar." "Kenapa sih mas? Ini aku udah siap-siap," gerutu Syasa ketika melihat Arkan kembali merebahkan diri di kasur. "Pakaian kamu," ucap Arkan dengan nada kesal. "Nggak ada yang salah kok." Syasa mematut dirinya sekali lagi di depan cermin. Arkan mendengus, menatap Syasa tajam. "Kurang bahan begitu pakaiannya, ganti yang lain baru boleh keluar." "Namanya bikini ya pasti begini bentuknya mas," ucap Syasa. Syasa menghela napas pasrah, berjalan ke arah lemari mengambil baju lain. Lebih baik ganti baju daripada tidak jadi jalan-jalan. "Naik itu ya mas?" "Enggak." "Mas main itu seru deh." "Enggak." "Mas aku mau makan itu ya." "Enggak." "Syasa." "Mas." "Apa?" Arkan menatap Syasa kesal. "Mau naik itu." Syasa menunjuk ke arah pesisir pantai. "Boleh ya?" "Enggak." Syasa mencebikkan bibirnya kesal. Dari tadi jawaban Arkan tidak pernah berubah. Ia bosan hanya duduk di kursi santai dekat pantai bersama Arkan. Ingin mencoba beberapa wahana ekstrem di depan sana.
Nggak usah cium-cium, ucap Syahsa kesal. Arkan hanya tertawa pelan. Nggak baik buat kamu. Nanti kalau jatuh repot. Kamu nggak bisa berenang. Kan dipakein pelampung, Mas. Kalau jatuh aku jadi ngambang, kata Syahsa. Enggak, di sini aja sama aku. Terserah. Syahsa memilih diam saja. Lagi pula Arkan tidak akan mengalah kalau diajak berdebat. Arkan mengelus punggung tangan Syahsa. Ia memandang wajah istrinya yang tertekuk. Mainnya bareng aku. Syahsa menoleh dengan wajah berbinar senang. Ayo, pelan-pelan jalannya. Arkan memperingatkan Syahsa yang berjalan terburu-buru. Beli, masih bisa ikut kan? Tanya Syahsa memandang wahana di hadapannya yang sudah terisi beberapa orang. Masih. Syahsa segera mengambil pelampung yang diberikan ke arahnya, dan Arkan setelah membayar terlebih dahulu. Syahsa menggerakkan gandengan tangan dirinya dan sang suami ke depan belakang. Ia tersenyum menatap pemandangan matahari tenggelam di hadapannya. Rasanya hari ini menyenangkan. Kenapa senyum terus dari tadi? Tanya Arkan. Syahsa menoleh ke arah Arkan tanpa melunturkan senyumnya, malah semakin lebar lagi. Seneng aja. Arkan ikut tersenyum seraya mengelus rambut sang istri dengan tangan yang bebas dari genggaman Syahsa. Seandainya waktu itu kamu jadi nikah sama Carla, aku gimana ya? Syahsa melontarkan pertanyaan yang terpikir otaknya. Nggak tahu, balas Arkan singkat. Syahsa mendengus. Mungkin aku nggak akan kenal kamu. Mungkin, timpal Arkan lagi. Kamu bakal bahagia sama Carla. Syahsa menerawang jauh ke masa lalu sebelum Carla kabur dari pernikahan yang membuat dirinya terlibat dengan Arkan. Bahagia sama kamu, ucap Arkan menatap Syahsa teduh. Kan kamu nikahnya sama Carla, kok bahagia sama aku? Kan sekarang ini kamu istri aku, jawab Arkan tersenyum. Kamu nggak dengerin aku ya? Aku bilang seandainya kamu. Apa sih cium-cium? Kesal Syahsa karena kalimatnya dipotong dengan ciuman Arkan. Nggak ada seandainya. Aku nikah sama kamu dan kamu jadi istri aku. Udah cukup itu aja, kata Arkan tegas. Syahsa mengulum senyum mendengar ungkapan Arkan. Suaminya kok jago sih bikin Syahsa senyum-senyum. Mas, iya, mau cium, ucap Syahsa. Arkan tersenyum sebelum mendaratkan sebuah ciuman di pipi sang istri. Kok di pipi? Nanti di kamar ya, balas Arkan tersenyum. Syahsa mengangguk. Ia kembali memandang ke arah depan. Hanya tersisa sedikit lagi maka matahari akan tenggelam sempurna. Syahsa, panggil Arkan begitu mereka tiba di kamar. Kenapa mas? Syahsa mendekat ke arah Arkan. Lanjut yang tadi, ucap Arkan. Yang mana? Syahsa menaikkan alis bingung. Apa sih mas? Syahsa semakin bingung ketika Arkan hanya menatap datar ke arahnya. Arkan memutus kontak mata mereka, lalu berlalu ke kamar mandi dengan sedikit menghentakkan kaki. Kenapa sih? Syahsa hanya mengernyit bingung. Syahsa masih belum paham atas perubahan sikap Arkan. Tadi suaminya masih manis loh di pantai, sekarang mukanya ditekuk begitu. Mas, aku lapar. Tidak ada balasan. Enaknya makan apa mas? Hening, Arkan masih tidak menjawab, lebih memilih fokus pada laptop di pangkuannya. Syahsa mengintip ke arah laptop. Serius dia diabaikan, dan suaminya itu memainkan game yang isinya kumpulan burung berwarna-warni yang diletakkan di ketapel besar untuk diarahkan pada kumpulan babi berwarna hijau. Mas, Syahsa mencoba memanggil lagi. Syahsa bosan tidak mendapat jawaban. Ia memilih membuka ponselnya, sedikit melirik ke arah Arkan.
Ya ampun, kasihan banget ini suaminya Mas. Masa dia diceraikan terus ditinggal gitu aja gara-gara diemin istrinya. Kasihan ya. Arkan menoleh ke arah Syahsa. Kamu mau makan apa? Syahsa menahan tawanya ketika mendengar ucapan sang suami. Meletakkan ponselnya kembali ke atas nakas. Enaknya apa? Ayam bakar. Mau? Tanya Arkan seraya menutup laptopnya. Ia mengambil ponselnya untuk memesan makanan. Turun ke bawah aja yuk Mas. Lihat-lihat menu yang ada di restoran hotel. Nggak usah, pesen dari kamar juga bisa. Syahsa mengangguk sebagai tanggapan. Duh, gemes sekali sih suaminya ini. Kamu kenapa? Kok diem aja? Syahsa mencoba bertanya akibat suaminya ini diam dari tadi. Ngambek? Dengan ragu Arkan mengangguk. Iya, ngambeknya kenapa? Aku ada salah. Mau lanjut yang tadi di pantai, cicit Arkan. Di pantai? Syahsa berusaha mengingat-ingat semua kegiatan mereka di pantai, hingga perkataan di pantai saat menyaksikan matahari tenggelam melintas di ingatannya. Syahsa tertawa cukup kencang hingga membuat Arkan mengernyit bingung. Apa yang lucu? Nanti ya habis makan. Syahsa mengecup pipi Arkan. Arkan mengangguk, sini peluk. Syahsa mendekat, masuk ke dalam pelukan Arkan. Bahagia emang sesederhana ini. Syahsa tidak ingin yang lain, cukup Arkan saja. Masa lalunya memang buruk. Pernikahan seolah hanya status bagi kedua orang tuanya. Tak ada kasih sayang yang terpancar, tapi itu bukanlah sesuatu yang patut ditiru. Ia bisa merajut pernikahan yang berbeda dari orang tuanya bersama Arkan, sehingga tak ada yang perlu disalahkan ke depannya. Berharap mereka segera diberi pelengkap dengan hadirnya buah hati di antara mereka. Part 35. Nggak mau. Kamu nggak kasihan sama Sarah? Dia udah keringetan gitu loh. Tapi itu ayamnya belum ketangkep Mas. Udahlah nyerah, itu ayam lincah banget. Beatrice tertawa pelan melihat keponakannya dikerjai Syahsa sedari pagi. Mulai dari disuruh manjat pohon mangga tetangga, membeli sate yang letaknya jauh dari rumah, dan sekarang disuruh menangkap ayam yang Arkan belikan. Ish, itu ayamnya belum ketangkap Sarah, kesal Syahsa. Tapi aku capek, ayamnya nggak mau ditangkap, biarin aja lepas gitu. Sarah mengedipkan mata sok imut agar Syahsa membiarkan dirinya beristirahat. Mas, renggek Syahsa ke arah Arkan. Sar, tangkepin lagi ya, kasihan ini istri aku kalau enggak diturutin maunya. Istri kamu yang hamil, kenapa aku yang repot sih? Sarah memaksa dirinya untuk kembali bergulat dengan ayam. Arkan menatap iba pada sepupunya, tapi mau bagaimana lagi, Syahsa sedang dalam masa sensitifnya. Syahsa tersenyum senang begitu melihat Sarah berhasil menangkap ayam miliknya. Nih, ujar Sarah seraya menyerahkan ayam pada Syahsa. Lepas lagi aja, ucap Syahsa tanpa dosa. Ia berdiri dari duduknya dan berjalan ke dalam rumah dengan senandung kecil terdengar dari bibirnya. Setan, umpat Sarah. Dengan susah payah ia mengejar ayam ke sana kemari sejak tadi, bahkan sampai mencium rerumputan beberapa kali. Sarah menatap ayam di tangannya. Ini kalau dijadikan lauk enak kali ya. Jangan mikir buat sembelih ayamnya, kamu mau gantian disembelih sama Syahsa. Arkan menoyor kepala Sarah. Ia ikut menyusul istrinya masuk ke dalam rumah. Udah, itu ayam dilepas. Beatrice menghampiri keponakannya, mengajak masuk ke dalam rumah. Sarah menahan tawa begitu melihat Arkan berjalan ke meja makan. Apa? Arkan mendelik tajam ke arah Sarah yang dengan sekuat tenaga menahan tawa. Mas, kamu pakai ini sampai seminggu ke depan ya. Dengan santai Syahsa menambahkan jepit rambut kecil di rambut Arkan. Kamu cantik loh, kayak perawan desa, celetuk Beatrice.
Sarah sudah tak bisa menahan tawa mendengar ucapan Beatrice. Ia tertawa sampai merasa perutnya kram. "Kamu yang dandani, Syah?" tanya Sarah begitu tawanya mereda. Syahsa mengangguk dengan semangat. "Aku pengen aja ngeliat Mas Arkan kayak gini. Sehari ini aja ya, besok kan aku udah mulai masuk kantor. Nggak sopan kalau aku ketemu karyawan dengan pakaian begini," ucap Arkan lembut takut menyinggung istrinya. "Nggak mau, aku mau kamu begini seminggu. Aku kerja loh sayang. Kerja dari rumah kan bisa. Kan harus ketemu klien. Alasan aja kamu, Mas." "Bukan alasan, tapi fakta." Sarah dan Beatrice tak heran dengan perdebatan pasangan di hadapan mereka. Sudah selama sebulan hal seperti ini terjadi. Syahsa yang sensitif karena kehamilan dan Arkan yang berusaha tak menyinggung istrinya. Tanpa mempedulikan perdebatan, mereka dengan tenang melahap makan malam yang tersaji. "Udah ya, jangan nangis. Aku janji setelah pulang kantor, kamu bisa dandani aku lagi sepuasnya." Mendengar ucapan Arkan, mata Syahsa langsung berbinar senang. Ia menghapus air mata dan mengangguk semangat. Arkan menghembuskan napas lega dan mengelus rambut Syahsa lembut. Ia mengambil makanan yang tersaji, menyuapkannya pada sang istri. "Aku mau Mas yang buat." Belum cukup selama seminggu Arkan didandani layaknya wanita. Sekarang ia diminta membuat dodol. Dengan frustasi Arkan mengacak rambutnya, mana tahu dia cara membuat cemilan itu. "Beli aja ya, aku pesenin lewat online." Arkan berusaha membujuk. "Enggak, aku nggak tahu cara buatnya, Syah. Cari di Google." "Nggak segampang itu. Mas nggak mau ya? Mas nggak sayang sama aku dan anak kita?" Mulai lagi. Dalam hati Sarah menghitung sampai 3. Dan jangan nangis. Sudah diduga. Sarah menatap kasihan pada Arkan. Siapa suruh ngehamilin? "Udah sih, ikutin aja kemauannya. Kalau nggak enak ya biar dia rasa," sahut Sarah santai. Arkan mendelik kesal ke arah sepupunya. Kayak nggak tahu aja gimana sensitifnya Syahsa. Ntar kalau nggak enak salah lagi dirinya. "Ya udah ya, aku bikinin." Syahsa menggeleng. "Kenapa?" tanya Arkan heran. Biasanya Syahsa akan langsung berbinar kalau kemauannya dituruti. "Aku banyak maunya ya." "Iya." Arkan keceplosan. "Bukan gitu maksud aku. Kan wajar kalau lagi masa awal kehamilan banyak maunya." Jelas Arkan sebelum Syahsa kembali menangis. "Aku ngerepotin Mas terus." "Enggak, Mas jangan bohong." "Enggak apa-apa. Demi dedek bayi." "Maaf ya Mas, aku banyak mau." "Iya." Arkan mengelus rambut Syahsa yang berada dalam pelukannya sejak tadi. "Udah nggak mau dibuatin dodol?" tanya Arkan lembut. Syahsa menggeleng. Ia menyerukan wajahnya lebih dalam di dada Arkan. "Mau tidur?" Syahsa menggeleng lagi. "Terus mau apa?" "Mau dipeluk aja." "Ke kamar sana. Ganggu penglihatan aja kalian mesra-mesra di situ," usir Sarah sambil mengibaskan tangan ke arah Arkan dan Syahsa. "Jomblo diam," ucap Arkan. "Yang penting happy." Sarah mengibaskan rambut dengan gaya sombong. "Udah sana ke kamar, nggak baik mengumbar kemesraan di hadapan jomblo." Sarah kaget ketika Syahsa mengucapkan namanya. Ia menetapkan hati, jangan sampai Syahsa minta aneh-aneh lagi padanya. "Kamu kapan nikah?" tanya Syahsa memandang Sarah dengan tatapan yang bisa dibilang bikin Sarah ketar-ketir. "Nggak tahu,
Aku pengen lihat kamu nikah. Arkan menahan agar tawanya tak lepas. Kamu nggak serius kan, Syah? Mas, aku pengen lihat Sarah nikah. Dedeknya juga pengen, ya kan? Syahsa bertanya seraya mengelus perut ratanya. Mau mati ajalah. Sarah menutup wajah frustasi. Di mana kalian bisa temukan seorang ibu hamil ngidam pengen ngelihat orang nikah? Sepertinya hanya Syahsa. Mana Sarah sama sekali belum ada calon suami. Jangankan calon suami, pacar saja nggak punya. Epilog. Bunda, kok ikan Rafin nggak gerak? Ikan kamu mati? Enggak kok, kemarin baru aku kasih makan. Kan kemarin, sekarang udah mati. Tante Sarah bohong. Kalau enggak percaya ya udah. Rafin memandang ikan di tangannya dengan lesu. Astaga Rafin, kamu apain ikannya? Arkan mendatangi Rafin dengan tergesa-gesa begitu melihat ikan di genggaman anaknya. Ikannya nggak gerak ya? Gimana mau gerak kalau kamu pegang begitu? Kembalikan ke akuariumnya. Tapi Rafin mau main sama ikannya. Kalau di dalam akuarium kan Rafin nggak bisa masuk. Arkan mengusap wajahnya. Anaknya ini turunan siapa sih otaknya? Bunda mana? Rafin menunjuk ke taman belakang. Bunda kasih makan ayam. Kamu kenapa kesini? Tanya Arkan begitu sadar ada Sarah yang duduk anteng bermain ponsel. Main, jawab Sarah santai tanpa melirik ke arah Arkan. Tante Sarah nggak ada pacar, makanya main kesini ya. Dengan polos Rafin berujar. Sarah mendelik kesal ke arah anak berumur 5 tahun itu. Bisa-bisanya anak sekecil itu menyindir dirinya. Ikannya taruh Rafin, perintah Arkan ketika Rafin masih asik menggenggam ikan peliharaan Syahsa. Rafin mau main ayah. Dengan cemberut Rafin menatap Arkan. Ikan bunda kamu apain? Syahsa datang dari arah belakang terkejut ketika ikan kesayangannya digenggam Rafin. Mau Rafin ajak main bunda. Ikannya nggak bisa hidup tanpa air sayang. Syahsa berujar lembut seraya mengambil ikan dalam genggaman anaknya. Nah kan, ikan bunda mati lagi. Ikannya payah, masa nggak bisa hidup kayak Rafin sih? Oh, anak siapa sih? Tanya Syahsa ke arah Arkan. Arkan mengedikkan bahu. Kamu kok nggak bikinin Sarah minum sih mas? Dia udah gede, bisa bikin sendiri. Suami kamu itu mana tahu cara melayani tamu. Arkan mendengus kesal. Padahal biasanya Sarah main nyelonong saja ambil makanan. Buruan nikah sebelum jadi perawan tua. Umur udah kepala 3 tapi belum dapat pasangan. Sowot amat. Tante Sarah jelek, makanya nggak ada yang mau. Dengan santai Rafin berjalan melewati Sarah menuju ruang bermainnya. Sialan, umpat Sarah. Sarah, Rafin masih kecil, jangan sering ngumpat. Au ah, aku mau jalan-jalan aja. Di sini malah bikin bad mood. Sepupu kamu kok sensitif banget sih. Biasa, kelamaan jomblo. Sahut Arkan menanggapi perkataan Syahsa. Sarah berjalan dengan kesal. Ia butuh refreshing tapi malah makin mumet. Dengan santai ia berjalan di trotoar jalan. Meneliti satu persatu bangunan yang ia lewati. Menendang beberapa kerikil di depannya, ia bersenandung kecil. Mbak, bisa minta tolong enggak? Sarah terkejut ketika seorang pria muda mencekal tangannya. Ia menatap bingung ke arah pemuda ini. Hah? Sarah hanya mengerjapkan mata bingung. Semakin terkejut ketika pemuda itu menyeret dirinya. Dia lagi diculik nih. Mas, lepasin saya. Sarah memukul tangan yang mencekal pergelangan tangannya.
"Saya butuh bantuan, Mbak. Tolongin saya ya. Nanti Mbak bisa minta apapun sama saya." Pemuda itu menatapnya memohon. Belum sempat menjawab, seorang perempuan dengan pakaian minim menghampiri mereka. Pemuda di hadapan Sarah gelapan. Ia terlihat panik. "Saya minta maaf, Mbak." Sarah melototkan mata terkejut ketika pemuda tersebut mencium bibirnya. Sialan, ciuman pertamanya direbut orang tidak kenal. Kan Sarah ingin bibirnya tetap suci sampai bertemu jodohnya. Sarah ingin mengumpati pemuda di hadapannya. "Kamu..." Lagi belum selesai Sarah bicara, pemuda di hadapannya kembali mencium dirinya. Kali ini lebih lama. Tamat.